Lantas apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi wirausaha yang handal dan apa upaya pemerintah mengejar ketertinggalan dengan negara lain dan segera mencetak ribuan wirausaha baru? Kita akan membahasnya bersama tim ahli Menko Perekonomian sekaligus Wakil Ketua Pokja Pemilihan Kewirausahaan Kreatif Kemenko Perekonomian, Bapak Roy Darmawan. Selamat pagi Pak Roy. Pagi. Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Kalau kita kemudian bandingkan dengan jumlah wirausaha di Malaysia, Thailand dan juga Singapura, Indonesia belum 50%-nya gitu ya, 1,65%. Kalau negara-negara yang lain seperti tadi disebutkan sudah 4%. Penyebabnya apa? Apakah memang secara kemampuan untuk membaca market belum terlalu baik atau ada permasalahan dalam hal akses permodalan misalnya? Yang paling menentukan adalah entrepreneurial mindset atau cara berpikir entrepreneurial. Oke. Ini belum dimiliki secara menular dan mendalam di masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah masih terlalu banyaknya mitos-mitos kewirausahaan. Ya, antara lain yang memandang bahwa keberhasilan itu bisa dicapai apabila mencapai tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, jenis kelamin tertentu, dan juga orang-orang suku tertentu yang memiliki kemampuan menjadi wirausahawan. Entrepreneurial mindset ini adalah serangkaian cara berpikir yang built-in dalam diri seseorang sebagai cara berpikir yang relatif permanen, antara lain selalu mampu melihat peluang, pandang bahwa kesempatan itu dapat datang tiba-tiba dan sekaligus juga dapat hilang secara tiba-tiba. Kemudian selalu mampu melihat sesuatu secara positif, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, dan juga mampu mengubah apa yang buruk menjadi hal yang peluang. Ketika dia jatuh 2 kali bisa bangkit 10 kali dan sejenis rangkaian faktor-faktor yang disebut sebagai entrepreneurial mindset. Yang memikirkan konsep terus kemudian tidak merealisasikan konsepnya itu juga mungkin jadi salah satu kendala gitu ya dalam hal bagaimana akhirnya seseorang bisa belum menjadi bisa mengubah visi menjadi aksi. Lain ya. Ketika kemudian permasalahannya adalah itu, apa yang dilakukan oleh misalnya dari asosiasi atau mungkin dari pemerintah gitu ya, atau teman-teman pengusaha supaya memang besok masyarakat Indonesia sudah tidak ada lagi nih permasalahan terkait dengan pola pikir bagaimana akhirnya bisa menjadi wirausaha? Hal penting adalah pada tahap penumbuhan dan pembenihan wirausaha. Dan ini dilakukan dengan menularkan spirit entrepreneurial, menularkan semangat kegigihan, membangun optimisme, membangun masyarakat yang memiliki visi serta cara pandang ke depan. Ditularkan di kalangan generasi muda, pelajar, pemuda, perempuan, dan kalangan perguruan tinggi. Jadi itu sudah dimulai gitu ya, gerakan untuk merubah pola pikir tersebut. Nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Februari tahun 2011. Itu gaung itu semakin membulatkan tekad dan komitmen serta strategi lintas kementerian bahwa kewirausahaan ini perlu ditumbuhkan dan perlu dimulai dengan membangun cara berpikir. Dari semenjak program itu dilaksanakan sampai dengan hari ini, growth-nya sudah berasa belum Pak Roy? Secara kuantitas sudah, tetapi ketika kita berbicara bahwa kita menyesuaikannya dan membandingkannya dengan negara-negara lain, termasuk negara maju yang dengan percepatan penumbuhan kewirausahaan yang luar biasa tinggi, antara lain negara tetangga kita Malaysia, di mana setiap lini kewirausahaan disesuaikan dengan perbankan ataupun akses permodalan yang sesuai, bank apa yang melayani segmen apa, dan kemudian dengan program One Assam Malaysia, tingkat percepatan pertumbuhan termasuk di kampus-kampus yang ada di Malaysia saat ini masih lebih tinggi daripada yang ada di Indonesia. Secara kuantitas memang ada perubahan dan saya juga kemudian melihat ketika ada event-event exposure terhadap teman-teman small medium enterprises, semua memang ada yang baru gitu ya, cuman kok kayaknya nggak bertahan lama. Kenapa ini? Apakah memang pola manajerialnya perlu dibina atau apa? Salah satu yang perlu kita pahami betul adalah ada 3 hal yang menentukan bahwa kewirausahaan yang terpatri dalam small medium enterprise ini bisa bertahan. Yang pertama tadi entrepreneurial mindset, yang kedua adalah kemampuan manajerial dan juga skill yang terkait kewirausahaan yang dibangun. Beberapa faktor ini ketika belum terintegrasi dan secara paling optimal, maka dia mungkin belum bisa bertahan. Bahwa ketika seseorang berani memulai usaha dan memulai new startup itu adalah tahap yang baik. Ketika tidak bertahan dia mungkin
akan mundur sedikit, mungkin akan ganti usaha, tetapi ketika sudah terbentuk dengan keberanian itu, maka ia menemukan cara-cara formula yang paling manjur untuk sukses di wirausaha bidang tersebut, maka ia bisa meningkatkan new startup menjadi startup yang established. Oke, ya kita akan lanjutkan Pak Roy usai jeda. Pemirsa tetap di Dialog Market Corner.